ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم لا يوم بعده أما بعد فيا أيها الحذرون ويا أيتها الحذرات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق تركت فيكم أمرين لن تذلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وجبت له الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغ به رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ikram wal ihtiram yang kami muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, imam J, imam rawatib di dalam dusun atau kampung yang kita cintai ini. Yang kami hormati Bapak Giji, aparatur kampung, Kaur, Kadus, dan jajaran-jajarannya. Yang kami hormati para tetamu undangan yang telah menyempatkan berhadir di rumah sanak famili kita yang sedang berbahagia ini. Istimewa kepada sahibil hajat, sahibil bait, keluarga yang sedang berbahagia. Mudah-mudahan acara kita pada malam ini menjadi satu nilai ibadah khusus bagi ahli bait dan umum bagi kita yang hadir sekalian. Amin. Hadirin wal hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, jamaah walimah khitan yang dirahmati Allah jua yang kami muliakan. Istimewa ibu-ibu, kalilah kaletih dari mulai malam kemarin sampai tadi siang, sama-sama kita membantu keluarga yang sedang berbahagia, sehingga kami yakin khusus ibu-ibu lelah letih lesu. Maka insya Allah ceramah kita malam ini kon ceramah sejenak menyampaikan hajat ahli bait, sebab ada hajat beliau untuk sama-sama kita mudzakarah agama, sehingga acara yang dibuat oleh beliau menjadi satu taman surga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
tempat yang dibicarakan kebaikan agama, fadilah ilmu, fadilah amal, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut tempat itu sebagai taman syurga. Terlepas tempatnya itu sederhana, ruangannya itu sederhana, ketika di tempat dan ruangan itu bicara agama, bicara iman, sebut keagungan-keagungan Allah, bicara kecintaan kepada sosok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang sedang lalu lalang berhenti sejenak di tempat yang sedang bicara keagungan agama. Nah, malaikat itu bukan 10. Yang 10-nya malaikat anak Eka. Jibril, Mikail, Israfil, Nya malaikat anak Eka. Malaikat itu makhluk yang paling dominan, kata Nabi. Berapa banyak hewan, berapa banyak tumbuhan, Anda dijumlahkan jumlah hewan, minimal contoh ikan yang ada di samudra, jika dijumlahkan jumlahnya, tidaklah mengalahkan jumlah malaikat. Maka malaikat itu jumlah terbanyak, jumlah yang paling dominan, makhluk yang paling banyak dijadi oleh Allah Ta'ala, malaikat. Yang 10 tengku, yang 10-nya yang nak tugas. Jibril bawa wahyu, Mikail membagi-bagi rezeki. Orang yang jaga tubuh dapat rezeki, orang lalu tubuh ada dapat rezeki. Yang Mikail yang bagi. Israfil hanya nanda dake kiamat dunia. Idiot dompet le Israfil ngomong tanyo, ngomong bulu hidung tanyo tebang. Israel malaikat eksekusi, eksekutor, pencabut nyawa. Raqib, atid, pencatat kebaikan keburukan yang dilaku oleh manusia. Wa ma ladza wa ma yalfadhu ila ladahi raqibun atid. Munkar, nakir, malaikat yang bertanya dalam kubur. Malik Ridwan, penjaga surga dan penjaga neraka. 10 malaikat yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala. Selebih daripada itu, malaikat salah satunya masuk ke rumah yang sedang dibaca Quran. Malaikat masuk ke rumah yang baca Quran, ke rumah yang sedang berzikir, ke rumah yang sebut keagungan Allah, rumah menyebut nama sosok manusia mulia. Ketika kita sebut Muhammad, malaikat berhenti. Karena kata Nabi, di bumi Allah Ta'ala ini lalu lalang malaikat. Kapan dia berhenti? Pertama, ketika mendengar nama manusia yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Jangankan perbuatannya, perkataannya dijaga oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut malaikat. Sedang lewat dia terdengar Muhammad, ipiuh je malaikat. Langsung dia baca tilawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat itu pantang dengar nama Muhammad, selalu dia berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rumah yang baca Quran masuk malaikat. Karena hadis Nabi, la yadkhulu malaikatu baitani. 2 rumah yang tidak dimasuki malaikat. Nyoti-hatinya. Betampo rumah tanyo hai tamong malaikat. Munyohanai tamong malaikat, nacit yang tamong kon malaikat. Lawan malaikat hantu. Munyo malaikat masuk, syaitan, jin itu bi. Munyo malaikat tidak masuk, maka yang masuk ke rumah kita jin, yang masuk ke rumah kita syaitan. Maka di rumah susah mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, sebab tidak ada doa malaikat. Mengundanglah malaikat. Bagaimana cara mengundang malaikat? Asal kita baca Quran, asal kita berselawat kepada Nabi, masuk laju malaikat dalam rumah. Rumah yang tidak dimasuki malaikat 2. La tadkhulu malaikatu baitan kana fihi surah wa baitan kana fihi kalab. Malaikat tidak masuk yang pertama rumah maaf yang di dalam jihna asing. Nyahan tamong malaikat. Rumah dengku rumolon 2 buah asing. Dalji tabuh politron tabuh. Asingnya hana masalah. Nyu asing yang gunggung-gunga.
Nyonya dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk rumah. Baitan kana fihi kalab, rumah yang di dalam di maaf na'athay. Nyota pelihara masuk anjing ke rumah, maka malaikat berpantang masuk. Nabi menunggu Jibril di rumah Aisyah, tapi Jibril tidak datang, kunjung datang ke rumah Aisyah. Kenapa tidak datang? Rupanya tanpa sepengetahuan Nabi, di bawah tempat tidur Nabi menyelinap seekor anak anjing. Anak anjing yang tanpa diketahui Nabi menjadi penyebab berpantang malaikat masuk ke rumah Nabi. Tingkat rumah Nabi tidak masuk malaikat, beli rumah awak. Maka jangan pelihara dalam rumah, karena rumah yang nasi hantam malaikat. Mampu malaikat rahmat, kau malaikat penjabut nyawa. Bekna rencana cocok dengku. Lom tiga gunung DM. Takut dekat malaikat, bapi lom putamong nasi tabo. Kena tamong malaikat Israel. Nasi dalam hanjat Israel tamong. Kon penjabut nyawa. Munyo penjabut nyawa ngangon nasi habis. Tanya pun nasi kedua. Atau nasi pun tanya kedua. Nyo malaikat rahmat. Bentuk apa malaikat itu? Malaikat yang membawa kedamaian, malaikat yang membawa sakinah, mawaddah warahmah. Rumah mana yang masuk malaikat? Rumah orang mukmin yang nak baca Quran, nak baca selawat, maka masuk malaikat. Dua rumah yang tidak masuk malaikat. Pertama, baitan kana fihi kalab. Yang kedua, baitan kana fihi surah. Rumah yang di dalam jihna berhala. Maka jangan pajang-pajang berhala, kecuali boneka. Pernah Fatimah memainkan boneka, Nabi tak larang. Sebab kenapa? Wajar, seorang perempuan kecil itu suka berkasih sayang dengan satu boneka-boneka anak-anak yang tidak patung namanya. Bonekanya kon kecil-kecil, Tinky Winky, Barbie, Boy, Upin Ipin. Hanya boneka nyokon wate tetamu dalam rumahnya kon boneka numit, boneka yah ngonan mak numit. Ayo boneka dengku penuh lemari dengku. Anyan kon bonekanya, takut-takut itulah patung. Semua bentuk patung itu menghalangi masuk malaikat. Bukan pajangan orang beriman patung berhala, patung gajah, patung kuda, semua bentuk patung haiwania menghalangi masuk malaikat. Mamanya boneka Ustaz, boneka dikecuali oleh ulama sebab boneka itu barang sebatas mainan anak-anak. Mamanya yang kata pajang, yang kon boneka namanya patung. Gajah, harimau, monyet, kuda, mentiji yang menghalang masuk malaikat. Buang saja, sebab rumah orang beriman bukan itu hiasan orang yang beriman. Mana juga hiasan orang beriman? Orang beriman hiasannya itu sesuatu yang mendatangkan rasa takjub, takut dan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaligrafi nama Allah yang sunat dah pajang. Kaligrafi nama Muhammad sunat dah pajang. Ayat-ayat kursi sunat dah pajang. Jangan pajang-pajang saja, baca tiga-tiga. Yasin kau dah pajang. Jangan hanya dipajang, dibaca. Cuma menyota pajang Ustaz, lebih baik daripada pajangan-pajangan yang menghalangi masuk malaikat. Hadirin wal hadirat, ayah ibu jamaah majelis yang dirahmati Allah jua yang kami muliakan, tuan rumah yang sedang berbahagia. Kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan kita manusia Allah letakkan di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Yakinlah, agama itulah yang menjamin manusia bahagia. Adakah bahagia dalam pangkat? Adakah bahagia dalam jabatan? Adakah bahagia dalam hanya sebatas-batas kekayaan dan kedudukan? Allah tidak letakkan kebahagiaan di sana. Fir'aun telah mencoba, Karun telah mencoba, Namrud telah mencoba mencari bahagia murni lewat pangkat jabatan. Siapa Fir'aun? Orang yang berkuasa di masanya. Bagaimana bentuk kekuasaan Fir'aun? Allah katakan dalam Al-Quran, Fir'aun itu berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'la.
Fir'aun mengatakan dalam Al-Quran Allah bakukan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang sombong. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Seolah-olah Fir'aun yakin dia pangkat jabatan menjamin dia bahagia. Ketika Musa menawarkan agama, Fir'aun menolak. Ketika Musa menawarkan agama, Karun menolak. Ketika Ibrahim menawarkan agama, Namrud menolak. Apa yang terjadi? Allah binasakan mereka sebinasa-binasanya. Namun siapa Bilal? Bilal hanya seorang hamba sahaya saja. Umayyah bin Khalaf nama majikannya. Tapi ketika dia kenal dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kenal dengan tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Bilal menggigit tauhid dengan gigi gerahamnya. Disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ditindih oleh Abu Jahal, Abu Lahab di bawah terik matahari dengan batu. Bilal hanya mengatakan ahad, 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 keyakinannya kepada Allah. Allah muliakan Bilal semulia-mulianya. Bagaimana bentuk Bilal? 27 Rajab kemarin kita memperingati Isra Mi'raj. Kan baru kemarin, hari Sabtu, malam Sabtu kemarin. Kapan terjadi Isra wal Mi'raj? Ulama mengatakan di 27 Rajab. Apa itu Isra wal Mi'raj? Perjalanan Allah memperjalankan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, gundah dan khawatir. Kenapa gundah Nabi Muhammad? Kenapa khawatir Nabi Muhammad? Kenapa sedih Nabi Muhammad? Dua sosok yang paling dicintai Nabi dan mencintai Nabi dipanggil dalam tahun yang sama oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ketika dua sosok ini ada di kiri kanan Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal ada tidak senang dengan Nabi tapi tak berani macam-macam dengan Nabi. Sebab kenapa? Ada Khadijah, perempuan paling kaya. Sepertiga kekayaan Mekah itu milik Khadijah. Abu Talib orang yang paling dihormati dalam kaumnya, sehingga Nabi aman ketika ada Khadijah, ada Abu Talib. Nabi tak perlu hijrah ke Madinah. Kapan Nabi hijrah ke Madinah? Ketika dua sosok ini dipanggil Allah. Nabi sudah direncana akan dibunuh oleh orang Yahudi. Baru Nabi meninggalkan kota suci Makkah, hijrah ke Madinah. Perjalanan dua dalam sirah Nabawiyah yang paling berkesan dilakukan Nabi. Satu perjalanan Isra wal Mi'raj, satu perjalanan hijrah. Kan dua perjalanan Nabi dalam sirah Nabawiyah yang paling mengembangkan agama. Dua perjalanan Nabi. Satu perjalanan Isra wal Mi'raj kemarin, hari Sabtu kemarin kita peringati. Mana perjalanannya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Makkah Palestin. Jika diukur dengan perjalanan unta tidak lebih 1 bulan, tapi yang dilalui Nabi tidak lebih sepertiga malam. Nabi berangkat 3 lom tubuh, Nabi kembali sampai di Mekah mantau nawate tubuh. Yang kenyang cepatnya perjalanan itu, tapi perjalanannya menembus tempat yang tidak mampu ditembus oleh Jibril sekalipun. Yang kedua perjalanan hijrah. Apa itu hijrah? Mekah Madinah 450 kilo kurang lebih kurang. Tapi perjalanan yang ditempuh Nabi 12 hari 12 malam. Nabi tinggalkan Gua Sur pada hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari ke-12 Nabi tiba di Madinah. Dalam gurun pasir, siangnya diterpa oleh matahari panas, malamnya dingin gurun pasir, menusuk sampai sumsum Nabi. 12 hari 12 malam Nabi lakukan perjalanan, padahal jaraknya hanya 450 km. Tapi Isra wal Mi'raj sepertiga malam Nabi tembus ke langit yang ke-7. Apa bedanya? Isra wal Mi'raj perjalanan mukjizat. Nabi tinggal duduk manis. Sementara hijrah perjalanan mujahadah yang Allah tuntut bagi Nabi. Nabi bukan Isra Mi'raj, Nabi bukan diberikan mukjizat, tapi Nabi diuji, dicoba oleh Allah Ta'ala, diterpa oleh Allah Ta'ala, diberikan satu ujian oleh Allah Ta'ala, tinggalkan kota suci Makkah dengan sifat manusiawi Nabi. Mungkin sifat manusiawi Nabi, sembunyi-sembunyi Nabi melakukan hijrah. Kok terang-terangan?
Sebab kenapa? Semua jalan yang melalui kota Mekah Madinah sudah dijaga oleh orang Yahudi. Asal lewat Nabi, Nabi sudah direncanakan akan dibunuh. Kenapa dibunuh? Lagi awal tadi, Khadijah akan meninggal, pamannya akan meninggal. Tak ada orang yang ditakuti oleh orang Yahudi sehingga Nabi ingin dibunuh. Jalan keluar dari kota Mekah sudah diboikot oleh orang-orang Yahudi sehingga Nabi tidur sejenak, berhenti di Gua Sur selama 3 hari. 3 hari Nabi di Gua Sur sembunyi-sembunyi. Orang Yahudi putus asa. Hanale Muhammad, kalewat Muhammad, kalolos Muhammad. Jalan kota Mekah Madinah sudah dibuka. Baru Nabi Muhammad malamnya mengendus sembunyi-sembunyi melakukan perjalanan. Begitulah Allah Ta'ala perintahkan Nabi, sifat manusiawi Nabi. Sehingga semua sahabat itu hijrahnya sembunyi. Kecuali Umar. Umar hanya cerita aja. Pembeda Umar hijrah dengan sahabat lain. Abu Bakar dengan Nabi sembunyi. Ali sembunyi-sembunyi. Sahabat lain sembunyi-sembunyi. Tengah malam ketika orang sedang tidur, Yahudi sedang istirahat, sahabat melakukan hijrah secara sembunyi-sembunyi. Kecuali Umar. Umar cebut padangnya, naik berkhutbah di samping Ka'bah seraya mengatakan, hari ini saya akan hijrah. Siapa di antara kalian yang ingin yatim anaknya, hilang anak laki-laki ibunya, janda istrinya, alanglah. Umar hijrah secara terang-terangan. Tak ada seorang Yahudi pun mampu menghalangi Umar. Umar pemberani, singanya Rasulullah, hijrah secara nyata-nyata. Tapi Nabi hijrahnya sembunyi. Beda dengan perjalanan Isra Mi'raj. Isra Palestin. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Perjalanannya dengan apa? Burak. Membahayakah Nabi? Burak itu cahaya. Kecepatannya kecepatan cahaya. Di dunia kecepatan yang paling kencang itu cahaya. Coba besenter. Senter. Begitu kita tekan knopnya di tangan, langsung cahayanya sampai ke dinding sejauh mata memandang. Nak demangka-angka cahaya. Kalau lagi ditekan senter, becuk-becuk cahaya aja, becuk-becuk aja. Oh, kau kenyang cahaya, cahayanya kencang. Maburaknya sekencang cahaya. Bahayakah Nabi? Tidak bahaya. Sebab kenapa? Alladzi barakna haulah. Allah telah berikan berkah. Menyuhana berkah Allah bahayalah. Naik yo tingkit Jupiter jet yo tabang hidung awak. Cubalah naik Jupiter jet, jangan pakai helm. Nabi kau nak cerita pakai helm ni. Nya, me Jupiter jet me Banda C, tok jalan tupat pun ni. Jalan. Pangah jalan. Cobalah gas 120 tanpa pakai helm. Tok gerute dengku, pan hidung tanyo, pan mata tanyo, ana tak rasa dengku bakon. Nyan tingkat ipo tertuh waplo. Maburak dengku kon tertuh waplo. Tidak jan menit sudah Palestin, Mekah Palestin. Bahayakah Nabi? Kenapa tidak bahaya? Alladzi barakna haula. Allah sudah berikan keberkahan di sekeliling Nabi Muhammad. Yang perlu kita sampaikan dalam Isra ini, ketika Nabi pulang dari Isra menjemput kewajiban sembahyangnya pelajaran ji. Kon beda sembahyang dengan ibadah lain kah? Puasa dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nyo janji tak tengah jam jago nunggu dino. Lebih lu tengah jam aku. Kejak kudin jangan lama-lama nunggu. Mak-mak lah lidak-lidak memasak dari malam ke petang. Takut kalau sajam aku tinggal tongku sama ambo. Tinggal motong-motong kudin. Yang lain sabuah-sabuah pulang. Nyo sang lah biasa tengah jam nunggu minta mau. Oh, piyo-piyo. Nah, sang-sang tinggal tanya dua, nanti baru dah piu. Asal namanya talantak laju. Kagadoh makwahnya baru. Sadaqallahul azim. Selamat malam. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Puasa dengan ayat. Haji dengan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu atimul hajja wal umrata lillah. Jihad dengan ayat, zakat dengan ayat. Tapi untuk perintah sembahyang, Allah perintahkan Jibril, Mikail bawa satu cawan dari surga untuk membersihkan dada Muhammad, bawa burak untuk jumpa Muhammad dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda sembahyang dengan ibadah lain. Maka sembahyang itu tiang agama.
Nyo puasa mesti ji, haid puasa mesti ji. Hana tangguh, demam, sakit, boleh berbuka. Hana ada usaha untuk takadha di hari lain. Mak lun, kakak lun yang mulia mesti ji, hamil dalam bulan puasa, menyusui dalam bulan puasa, tidak sanggup berpuasa, batalkan puasa, nanti dikadha di hari lain. Bulan depan, tahun depan hamil lagi, buka lagi, nanti dikadha lagi. Tahun depan hamil lah. Dia tahun tiap tahun. Ada demikian yang puasa kau boleh berbati untuk takabah di hari lain min ayamin ukhar hanji ke sabah dosa. Zakat juga demikian, yang sanggup bayar zakat sama kekayaannya sama, sampai nisabnya maka berzakatlah. Maka kita yang tidak punya kekayaan hana wajib zakat, pajuh zakat. Bapi urung zakat tanya hana bayar duit zakat pajuh ndok. Hana zakat ju kamu pajuh zakat, awak orang berzakat kamu pajuh zakat. Begini. Haji bagi orang mampu. Dulu 35 juta, orangnya 60 juta dengku. Mayang mampu berangkat. Yang tidak mampu, ya tidak wajib haji. Tapi semayang ibadah yang tiada kelonggaran di dalamnya. Tidak mampu berdiri, duduk semayang. Tidak mampu duduk, berbaring di atas lambung kanan, lagi mayit. Tidak mampu lambung kanan, robah lambung kiri. Tidak mampu lambung kiri, menelentang lebih mudah. Taruh bantal di bawah kepala, wajah dan dua telapak kaki menghadap ke kiblat. Yang berbaring namanya. Tidak mampu juga berbaring, icarah dengan kelopak mata. Semasih kita kenal diri dan Allah, semayanglah. Tak mampu icarah dengan kelopak mata, icarah ngon hati. Hana mampu icarah ngon hati, mati. Kau kabeh. Icarah dengan hati enggak mampu juga. Tunggulah disembayang oleh orang lain. Intinya sembayang ibadah yang tidak dibenarkan ditinggalkan. Nyogok merumpok menente, tanya yang tinggal sembayang. Tampil rumah tanya gak kenduri pu kawin perkawinan. Gaknya merumpok menentu. Kita merumpok hantu. Ayah sembayang kon hantu. Orang dapat menantu, kita dapat hantu. Cobalah jangan tinggalkan sembahyang ibadah yang paling istimewa dijemput langsung oleh Nabi Muhammad. Dalam penjemputan itu Nabi kon ime surga, ime ke neraka. Sekembali Nabi Isra wal Mi'raj, apa yang terjadi? Kita cerita Bilal tadi. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, Bilal, kudapati bunyi terampahmu ada dalam syurga. Satu riwayat, ya Bilal, aku lihat kamu sudah berada dalam syurga. Satu riwayat, Nabi mendengar telapak kaki Bilal. Satu riwayat, Nabi melihat sosok Bilal ada dalam syurga. Masih hidup, tapi Bilal sudah berada dalam syurga. Ditanya oleh Rasul, apa amalanmu Bilal? Sehingga Bilal mengatakan, ya Rasul, saya tidak punya amalan istimewa dengan orang lain sama, kecuali setiap saya berwudu, saya sembahyang wudu 2 rakaat. Atai sembahyang, atai berwudu, Bilal sembahyang 2 rakaat. Usalli sunatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Dan sunat wudu itu masuk sunat bersebab. Mamanya bersebab, ada le subuh je temayang. Tanya le semayang subuh kah je temayang sunat. Maka batal tu tak berwudu. Bukan rencana cik kena semayang sunat. Cik memang kita orang yang menjaga wudu. Setelah berwudu maka semayang sunat lah. Oh hanji semayang dengku yang tidak boleh semayang setelah subuh itu sunat mutlak. Nyo sunat yang berwaktu bersebab. Kenapa semayang sunat? Nah sebab. Sebab ada kala masuk masjid, ada kala wudu. Asal berwudu semayang 2 rakaat. Inilah yang dilakukan Bilal. Intinya jaya manusia dunia akhirat Allah jamin dalam agama. Allah jamin. Siapa saja yang pegang agama, Allah bentangkan bahagia baginya dunia akhirat. Agama konsekelas rukun sujud. Agama itu bukan hanya puasa di Ramadan. Agama itu bukan keluarkan 2,5% ketika sampai nisab. Itu bahagian agama. Tapi agama mengatur segala-galanya. Coba lihat agama kita itu agama yang paling sempurna. Kenapa sempurna Islam? Sebab datangnya dari yang maha sempurna. Kon agama undang-undang dibuat oleh manusia, tapi dibuat oleh Allah Ta'ala. Apa itu agama? Semua aturan yang kita jalankan agama. Jangankan tembayang, minum saja maaf diatur oleh agama. La tasribanal qaim, kata Nabi. Jangan minum berdiri, hanya cocok dengan agama. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naqifi ta'ami wa syarab. Rasul melarang meniup ke dalam makanan dan minuman. Kan tidak boleh. Sebab kenapa? Itulah agama. Agama
itu bukan hanya menjaga sembahyang, menjaga puasa. Semua yang dicontoh Nabi, mulai cara bangunnya, cara tidurnya, jalan makan minumnya, itulah yang dikatakan agama. Allah jamin dalam agama itu bahagia. Nah, Nabi Muhammad itu manusia paling cerdas. Kecerdasan Nabi Muhammad kon di atas rata-rata lagi. Pucit, kecerdasan yang begitu sempurna. Ma yalfadhu. Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu. Nabi Muhammad itu tidak bertutur bihawa dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Cerdas Nabi Muhammad sebab dijaga fatanahnya oleh Allah Ta'ala. Contoh salah satu cerdas Nabi. Di masa belum ada ilmu dokter seperti detil hari ini. Nyokon ka detil dan ilmu kedokteran. Sampai kepada virus yang kecil pun bisa terlihat. Ma dulu di zaman Nabi, Nabi bisa melihat virus. Tapi bagaimana Nabi mengatakan? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nakhifi ta'ami wa syarab. Nabi melarang meniup makanan, minuman panas. Nyacik perang udah nyawa. Saya duduk warung makan mie. Nampaknya wabah. Tunggulah diam saja sampai dingin. Dilarang oleh Nabi meniup. Kenapa? Rupanya yang kita keluarkan dari tubuh itu racun. Nyo di sekolah yang kita hirup oksigen kan? Yang kita buang namanya menyuluhan atalah karbon dioksida atau CO2. CO2-nya imbang non kanapot moto kijang 98. Bungo tastat moto kijang 98 kau itu bit asap bukan pun tu bina. Yang kinyan karbon dioksida CO2-nya. Maka kalau kita tiup ke dalam minuman kopi panas tiup, maka karbon dioksidanya diikat oleh kopinya. Wadah kita minum jid ke penyakit jangka panjang. Kalau minum kopi jangan ditiup, tunggu saja. Ada cara untuk capek sajuak kopi. Kiban cara tengku, tuangkan dalam piring. Ambil piring, tuang dalam piring. Lama tengku, ambil yang lebih luas, pinggan. Lama tengku, lembaki tuangan. Ambil baki talam. Kalin syau duoga. Ngongon talam. Nyam si A tengku kalau lupi ni. Ma menyota tiup tengku. Bahaya. CO2. Ma CO2-nya yang hana rokok tangan. Nyorokok kon CO2 CO8. Maka mau yang hana rokok mentang CO2 wadah kamu tiup. Fuhnya CO2. Nyo papa yang merokok nyang kon CO2. Wadah lam CO8. Muna matulung. Nabi Muhammad manusia paling cerdas. Maka apa saja yang dibuat Nabi dijamin dalam perbuatan Nabi itu sukses dunia, sukses akhirat. Apa yang dicontoh Nabi? Bukan hanya sebatas ibadah, ritual ibadah mahdhah, sampai perbuatan adat kita pun menjadi satu patokan bahagia dunia akhirat. Siwak. Kan mudah nih, tapi manfaatnya paling besar. Raka'atani bi siwak khair min 70 raka'ah bila siwak. 2 rakaat sembahyang dengan siwak. Sebelum sembahyang ke kamar pakai siwak 3 kali. Kayu di zaman Nabi ketika hampir kalah perperangan, sahabat mengatakan, kenapa kita mau kalah? Ada satu sunnah kita tinggalkan. Apa? Siwak. Bagilah kayu sama sahabat, bersiwak semuanya. Orang kafir melihat dari jauh. Oh ma, orang mukmin kapajoh kaye. Nya na pulawano. Habis dah nyontu ah. Nyota lawan dah nyota nyuika mentu. Nyo kaye kabih kan kala orang mukmin. Ipike kap kaye. Pada siwak. Yang kenyan problem siwaknya sunnah kecil tapi manfaatnya besar. Mana? 2 rakaat sembahyang dengan bekasan siwak kata Nabi lebih afdal 70 rakaat tanpa siwak. Kutofik sembahyang dengan siwak 2 rakaat. Lembo sembahyang 70 rakaat. Panik ngongon pinggang. Batua mamum ngon imam. Mau tingkat dawah se batua. Boleh 70 rakaat? Nya yang 20 rakaat engku. Nah yang 8 indallah tu. Lo malamnya 8 mandangku Muhammadiyah lo malamnya. Anak lu tu nak. Lo Muhammadiyah anak perti malamnya. Kata 8 deh. Tingkat 20 berat engku. Pulang 70 rakaat.
Rupanya 70 rakaat itu belum mampu diimbangi oleh 2 rakaat yang cara buatnya jaga sunnah. Apa sunnahnya? Pakailah siwak sebelum sembahyang. Nabi mengatakan lebih baik daripada 70 rakaat. Siapa mengatakan? Seorang manusia yang lidahnya tidak pernah bohong. Manusia lidahnya tak pernah dusta. Manusia lidahnya tidak pernah mengungkit aib orang lain, bicara kesalahan orang lain. Manusia itulah, lidah itulah yang mengatakan 2 rakaat dengan bekasan siwak lebih baik daripada 70 rakaat bila siwak tanpa bekasan siwak. Maka kejayaan dunia akhirat itu nyatalah dalam perbuatan Nabi. Itulah agama. Mas secara garis besarnya 2 problem agama ini. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Tahu hubungan dengan Allah? Sembahyang, puasa, zakat jika sampai nisab, haji dan umrah bagi orang yang mampu, dan ibadah-ibadah dengan Allah lain. Yang kedua, vertikal horizontal kita dengan sesama manusia. Contoh salah satu malam ini yang sedang kita praktek. Ini pun hubungan dengan sesama kita manusia. Silaturahim, bantu sanak famili kita yang sedang kesusahan, bantu sanak famili kita yang memerlukan bantuan pertolongan sebab dia melakukan acara besar yang tidak mampu dia lakukan sendiri. Mari sama-sama kita bergotong royong, adab sama-sama kita hadir untuk membantu, menyenangkan, meringankan tugas perbuatan sanak famili kita. Di dalamnya itu Nabi menjanjikan mudah rezeki dan panjang umur. Barang siapa yang ingin ditangguhkan ajalnya, dimudahkan rezekinya, maka kata Nabi, falyasil rahimah, sambunglah silaturahmi. Rupanya orang-orang tua kita menjadikan ajang walimah ini sebagai ajang silaturahim. Yang baiknya ketika ada walimah, walimahnya bukan sekedar sunnah walimah, tapi di dalamnya syarat dengan kebaikan-kebaikan. Maka malam ini ahli bid mencoba kebaikan yang lain. Di samping kita sejenak duduk di tempat yang sederhana ini, mudah-mudahan jid kesabuh ibadah bagi ahli bid, yakni bicara iman, bicara amal saleh. Bahwa iman dan amal saleh itulah yang menjamin kita sukses dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah mengatakan demi masa yang boleh bersumpah dengan makhluk, dengan alam ini Allah. Manusia haram bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dengan nama Allah, wallah, ballah, tallah, warrahman. Bersumpah dengan nama Allah. Contoh Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, demi zat yang jiwaku berada dalam kontrolnya, dia bersumpah dengan Allah. Adapun bersumpah dengan yang lain terlarang. Bahaga boyo tunggu timpuk patuh boyo. Nya kalau kami lewaji ya kenyang tumpah. Bak gigi buayo boyo. Tumpahnya, nyang kon tumpahnya, nyang kata-kata laknat. Yang sumpah itu mana? Wallah, demi Allah. Maka Allah boleh bersumpah dengan alam ini. Wal fajar, demi fajar. Wal asri, demi masa. Watin, wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Allah bersumpah dengan makhluk yang dijadi oleh Allah Ta'ala. Salah satunya Allah bersumpah dengan asar. Wal as, demi masa, kata Allah. Innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Apa makna rugi? Kiamat, ayah-ayah yang mulia, mak-mak yang mulia. Kiamat manusia dibagi 2 saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fi sa'ir. Hana golongan yang ketiga. Satu golongan menuju ke surga, dibimbing oleh malaikat, mari ke surga. Udkhuluha bisalamin amin. Masuk olehmu ke dalam surga dengan keselamatan dan dengan keamanan. Satu golongan lagi, wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan akan digiring oleh malaikat ke dalam neraka. Yang masuk surga al-faizun, golongan yang beruntung, menang. Yang ke neraka itulah al-khasirun. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Rugi dia, celaka dia. Siapa yang tidak celaka, kata Allah? 4 karakter. Mudah-mudahan ada pada diri kita masing-masing.
Pertama, illal ladzina amanu, orang beriman. Kiban iman itu tengku, iman yakin kepada Allah. Kon 6 rukun iman. Ketika ditanya oleh Jibril, ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman? Nabi menyebut 6 rukun iman. Pertama, amantu billah, yakin dengan Allah. Yang kedua, yakin dengan malaikat, adanya malaikat. Yang ketiga, yakin dengan semua kitab samawiyah. Di kita Allah berikan Al-Quran. Di umat Nabi lain ada Taurat namanya, ada Injil namanya, ada Zabur namanya, ada yang berbentuk suhuf yang Allah turunkan kepada Musa dan Ibrahim. Mari kita Al-Quran, imani Al-Quran. Bagaimana cara mengimani Al-Quran? Tentu baca Quran, pelajari Al-Quran, jadikan Quran sebagai imam. Man ja'alal Qur'an amama qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'an khalfa syaqahu ilan nar. Orang yang menjadikan imamnya Quran, Quran di depan, Quran membimbing dia ke surga. Dan orang menjadikan Quran di belakang, Quran akan mendorong dia ke neraka. Iman kepada Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yakin dengan Nabi Muhammad, yakin dengan semua Rasul. Ditutup oleh Nabi Muhammad. Nabi pertama Adam ditutup oleh Nabi Muhammad. Semua Nabi ini wajib kita yakini sebagai Nabi. Berapa jumlah Nabi? 124.000 secara mujmal. Tidak wajib kita ketahui namanya, tapi 25 wajib ketahui nama. Madosa dan kumunyohana tahu nama Nabi dosa. Sebab wajib mengetahui yang 25 wajib. Oh saya hafal tengku cuma terbalik. Coba apa? Adam, le Adam, Idris, le nyan Sulaiman. Oh kok nak lompat kawan ke Sulaiman? Le Sulaiman Ismail. Le Ismail Musa. Le nyan Yahya, le nyan Yakub. Ke-25-nya Muhammad. Boleh juga asalkan ke-25 nama itu tahu dia sebagai nabi. Wajib tahu nama malaikat. Nama nabi 25. Iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kau yakin kita terjadi hari kiamat? Apa itu kiamat? Berhentinya masa, itulah kiamat. Karena alam ini berhajat dengan masa. Tanpa masa tidak mungkin ada alam. Yang tidak berhajat kepada masa Allah, karena Allah qadim. Sebelum masa itu ada, Allah sudah dulu ada. Sebelum tempat itu ada, Allah sudah dulu ada. Sebelum arah itu ada, Allah sudah dulu ada. Ketika Allah mengadakan arah, mengadakan tempat, mengadakan zaman, Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang dijadi oleh Allah Ta'ala. Tapi alam ini berhajat kepada masa. Apa itu masa? Pergantian detik pertama, detik kedua, jam pertama, jam kedua, hari pertama. Mesti berganti laju. Ketika hari itu berhenti, itulah kiamat. Tak kata Allah berhenti. Waktu tidak lagi berganti dari satu detik ke detik yang lain. Kon jam mati, si waktu berhenti. Ketika waktu itu berhenti, alam tidak lagi berputar pada porosnya. Langit bertabrakan dengan bulan, bulan bertabrak dengan matahari, matahari bertabrak dengan bumi. Semua alam semesta ini akan hancur ketika waktu itu diberhenti oleh Allah Ta'ala. Itulah kiamat dan wajib kita imani. Kon hanya mengimani kiamat, mengimani yang berhubungan dengan hari kiamat. Na mizan, na titian, na ceng ho kiamat. Kon na ceng, masing-masing tanyo akan ditimbang. Wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tiap-tiap orang itu akan ditimbang. Rupanya ada seorang pemuda ketika ditimbang oleh malaikat, amal kejahatannya lebih berat ketimbang kebaikan. Waktu ditimbang kan kebaikan, ada kebaikan ni. Apa kebaikannya? Baca Yasin, nah wirid Yasin. Mau Yasin 15 minit, mau pe 2 jam. Ditimbang tu Yasin 15 minit dengan mau pe 2 jam. Baiklah ada ciang keburukan. Ketika berat kepada keburukan, apa kata malaikat? Ya Allah, akan saya masukkan ke neraka. Kata Allah, tunggu. Mungkin ada kebaikannya belum masuk dalam timbangan, karena Allah tidak zalim. Allah Maha Adil. Sebiji zarah kebaikan kita Allah akan balas. Niat saja dibalas oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, tunggu malaikat. Mungkin ada amal laki-laki itu belum masuk dalam timbangan. Kata malaikat, ya Allah, engkau lebih mengetahui urusan hambamu. Cuma dalam catatan kami, inilah amalnya. Allah mengatakan malaikat, dia punya satu amal yang kalian tidak ketahui. Tahu kalian apa amalnya? Kata Allah, satu malam dia berniat tahajud.
Ya Allah, malamnya ulun tahajud ya Allah. Ya, rupanya karena mengantuk yang teramat mengerasi. Nyonyo kanui dari pagi sampai ke petang dah lalu tu abang lu sampai subuh dah lalu. Hana jadi tahajud engku. Nit mantang tahajud. Ya Allah, malamnya ulun tahajud. Maka nak mengantuk. Kenapa mengantuk? Panitia pemilihan gici upaji. Kon uji. Waktu tengah malam budah tubuh hanale masa tahajud. Allah katakan niat tahajudnya ku catat ibadah. Ketika ditimbang dia pun masuk surga hanya dengan niat tahajud. Jangan niat tiap-tiap malam. Malamnya pun tengku. Kata cok, malamnya ya Allah lon tahajud. Jago jam 7 ayo. Jago palapan konyan maksud. Begitulah nilai amal kita di hari kiamat, kecil ibadah pun akan ditimbang. Waktu kita lewat naduri, na paku, na bate yang jid bahaya pengendara motor. Tacuk batenya tabuh dalam temak-temak misalji. Dengan membuang jalan duri bahaya di jalan yang dilalui oleh manusia, boleh jadi amal kecil yang tidak kita anggap amal besar itulah yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Karena di hari kiamat tanya nacing, tingkat yang kecil dicatat, pulam yang gayuk-gayuk, yang kecil dicatat. Sambil duduk subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dicatat laju oleh malaikat. Ma yalfadhu ila ladaihi raqibun atid. Apa saja yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Yakinlah kelima kepada hari kiamat. Dan rukun iman yang keenam, yakin kepada takdir, qadha, ketetapan Allah. Kita hanya berusaha. Sakit itu dari Allah, sembuh itu yakin kita Allah sebagai penyembuh. Maka kita berobat, ibadah, usaha. Rezeki tidak datang lewat usaha, tapi rezeki itu minallah. Ketika ditanya kepada Ismail, ketika ditanya kepada Sulaiman, ya Sulaiman, dari mana kamu dapatkan kerajaanmu ini? Apa jawaban Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Karunia Allah. Maka buna tertanam dalam hati kita, kekayaan yang kita genggam, semua kesuksesan yang kita dapat, nyonkon usaha tanyo manusia. Semuanya pemberian Allah. Ma usaha tanyo, usahanya sebagai ibadah. Sakit, tajak rumah sakit cunyak dinnya ibadah tanyo. Sakit, sembuhnya, sembuhkan urusan tanyo. Kan urusan tanyo sembuh. Yang urusan tanyo berobat. Di perintah agama berobat, tadawu berobat kamu. Apabila bertemu penyakit dengan obatnya, maka Nabi mengatakan akan sembuh biiznillah, dengan izin Allah. Tugas kita sungguh-sungguh. Lagi anak-anak belajar. Kan tugas anak-anak kon belajar kan. Karena yang dulu wajib belajar 9 tahun kena. Tulisan di sekolah wajib belajar 9 tahun. Yang wajib belajar carong hana wajib. Hana tulis le guru wajib carong 9 tahun. Hana carong nyan kon ada danyo. Nyan terpulang bagi Allah Taala. Kaya kon usaha danyo. Yang wajib usaha, makayanya pemberian Allah. Yang wajib berobat, sembuh itu pemberian Allah. Setelah kita berobat, bu yakin sembuh itu bukan dari obat, sembuh itu dari Allah. Itulah orang-orang yang yakin iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu jamaah majelis yang dirahmati Allah pun yang kami muliakan. Maka kiranya agama yang telah dibentangkan oleh Nabi, agama yang telah diajarkan oleh Nabi, agama yang telah dicontohkan oleh Nabi, jalan itu satu-satunya lah kita akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah gabungkan antara agama dengan nikmat. Coba lihat terakhir untuk closing. Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Muhammad, hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Pun Allah katakan agama sempurna. Ketika Allah katakan agama sempurna, wa atamamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan kepada kamu akan nikmat-nikmatku. Sinkronisasi antara agama dengan nikmat bahagia. Bahagia hanya ada dalam agama, agama menjamin pelakunya bahagia. Orang yang beragama dijamin oleh Allah Ta'ala bahagia. Terlepas sosialnya, miskin, kaya, pejabat, tak punya jabatan. Asal agama ada dalam dirinya, Allah sebagai penguasa langit dan bumi